Bang Pangi, bahwa ketika kita bicara milenial, Bang Pangi ya, ini yang tadi sempat kita bahas tapi tertunda sedikit. Apa tanggapan Anda? Apa yang harus dilakukan parpol agar mereka juga bisa optimal di ranah ini? Karena kan banyak yang masih tidak punya, tadi belum tentu akan mencoblos atau tidak punya pilihan seperti itu. Ya, mengambil empati pendekatan terhadap Gen Z atau milenial ini kan tentu dengan strategi pendekatan berbeda. Mereka kan misalnya tidak senang dengan hal-hal yang formalitas, ya, yang kaku. Mereka itu ingin yang cair. Pendekatannya itu adalah pendekatan yang berbeda cara pendekatannya dengan kelompok-kelompok umur yang lain. Makanya harus ditangkap, harus dipahami, harus bagaimana pendekatannya, misalnya hobi kepada komunitas mereka, masuk kepada apa yang mereka senangi, apa yang mereka sukai. Tentu ini kampanye tidak soal selera kita, Mas Juno, tapi selera orang. Nah, kita harus memahami jeroannya Gen Z milenial ini, sehingga kita tidak memaksakan misalnya baju yang kita pakai saja. Kalau kita pakai baju formal, batik atau baju jas, mereka juga udah kabur gitu loh. Ini yang dipahami bahwa cara memaintain pendekatan sense of politiknya, pendekatan Gen Z milenial itu beda dengan pemilih yang lain. Nah, itu yang menjadi penting. Terakhir, Mas Juno, saya memahami bahwa Gen Z milenial ini justru menurut saya adalah dewa elektoral. Kenapa saya bilang dewa elektoral? Inilah yang menjadi penentu kemenangan untuk kontestasi, termasuk untuk caleg besok gitu. Jadi artinya jangan mereka dianggap sesuatu yang paket tidak terlalu penting. Menurut saya selera, cita rasa, memahami apa yang menjadi jeroan mereka, pendekatan kepada mereka ini sangat berbeda. Pemilih Gen Z milenial adalah pemilih yang sangat rasional dan psikologis. Mereka sangat memperhatikan betul. Baik, Bang Pangi. Kita kembali ke ini, menarik Bang Pangi. Bagaimana sebenarnya Perludem melihat ini sebagai satu yang harus diperbaiki. Tapi lagi-lagi ibaratnya kita mundur banyak langkah ketika kita melihat bagaimana kuota perempuan yang dianggap tadi sedikit diamputasi dengan peraturan yang baru ini. Bagaimana Bang Pangi melihatnya? Ya, pertama tentu saja memang apa yang disampaikan Mbak Titi tadi adalah itu kan kekhawatiran memang menjadi kegelisahan beliau sebagai perempuan. Saya kan laki-laki tentu mengerti nuansa kebatinan perempuan ya. Bagaimana afirmatif itu niat awalnya itu kan adalah equality, kesetaraan, gender kan. Bagaimana perempuan itu tidak hanya sumur dapur dan kasur, tetapi mereka juga bisa menjadi politisi, bisa menjadi bupati, wali kota, jadi gubernur, bahkan banyak juga dari anggota DPR gitu ya. Nah, tentu ini yang saya khawatirkan, Mas Yuno, ini sama dengan konteks testing the water gitu. Jadi ketika ini berhasil, nanti itu yang kegelisahan, kekhawatiran Mbak Titi itu nanti akan dicoba yang lain lagi juga mau dikompromikan gitu. Nah, semestinya angka 30% ini kan angka tidak boleh dibonsai lagi, tidak bisa dikompromikan lagi. Bahwa ajak di partai harus memenuhi syarat ini. Sehingga partai itu harus memenuhi tadi misalnya dari 7 caleg, ya 3 harus dari perempuan misalnya ya. Nah, itu artinya partai nggak siap di situ, karena memang proses kaderisasi terhadap perempuan di partai politik itu seperti memang tidak siap juga. Sehingga memang ada kekhawatiran partai misalnya kalau banyak caleg perempuan itu nanti ada dugaan kekhawatiran mereka partai nggak lolos di ambang batas parlemen, karena banyak caleg-caleg perempuan yang disodorkan itu dianggap mereka jadi caleg tapi tingkat keterpilihannya masih diragukan karena tidak punya jejaring yang kuat, tidak punya logistik yang cukup memadai misalnya, kemudian tidak punya elektabilitas yang cukup potensial untuk menang, kemudian mereka tidak punya investasi yang besar. Tetapi sebetulnya pengalaman kita sebelumnya kok bisa. Artinya memang kalau kita starting pointnya kita nggak boleh mundur kan begitu. Harusnya kita tetap lebih maju. Nah, kalau sekarang mau dipotong jumlah perempuan itu makin dikurangi misalnya calegnya, itu juga sebetulnya menurut kita itu adalah bentuk dari politik yang tidak ada pembelajaran. Jadi kita harus mesti ada pembelajaran politik yang mestinya arahnya maju bukan arahnya mundur. Jadi peraturan-peraturan kalau kemudian dikurangi, besok dikurangi lagi kan repot. Jadi itulah partai politik harus mampu misalnya sekarang Mas Yuno ya, untuk mencari caleg DPR RI saja yang perempuan itu kan ada kesulitan. Ada kesulitan karena memang betul-betul partai ini kok 580 Perindo siapkan, perempuan tadi ada 30%. Ini potensial dari 30% berapa yang akan jadi kursi pasti gitu. Kan partai
partai sudah mengkalkulasi, sudah menghitung ulang secara cermat potensi berapa target partai untuk mencapai ambang batas 4%. 4%. Nah, ketika ada 30% ini dianggap menjadi bagi mereka itu kendala atau menjadi sumber yang mengganggu partai gitu. Nah, ini nggak baik sebetulnya. Mestinya ya dicarikanlah perempuan yang betul-betul siap tarung. Baik. Untuk kemudian bisa juga memastikan caleg perempuan ini juga dapat kursi. Tapi menurut saya persoalan-persoalan yang terjadi di partai politik, kegelisahan termasuk regulasi yang dibuat hari ini, menurut saya juga terlalu berlebihan karena memang mestinya 30% itu kita konsisten, kita tetap pertahankan, angka itu jangan dikurangi lagi ya, supaya memang demokrasi kita itu equal, setara. Gitu. Demokrasi kita setara, jadi bagaimana perempuan juga mendapatkan tempat yang setara, sehingga memang perempuan-perempuan nanti jangan juga kemudian ini persoalan juga perempuan ini kan kadang organisasi juga malas karena memang terjebak, bukan malas, mohon maaf, mungkin karena terjebak dengan urusan rumah tangga. Baik. Nah, ini juga banyak perempuan-perempuan di Indonesia yang sebetulnya ternyata nggak seperti itu juga, punya kompetensi, punya kapasitas, punya jam terbang yang bagus seperti menteri-menteri Sirkandinya Pak Jokowi misalnya. Betul. Oh, dia tidak bahkan lebih baik daripada menteri dari laki-laki misalnya. Nah, ini yang harus diberikan juga bagi perempuan-perempuan yang jadi caleg hari ini, harus dijelaskan juga. Yo, kami perempuan yang caleg dari perempuan jangan dianggap remeh juga, kami juga bisa menjadi caleg yang jadi, tidak hanya sekedar calon. Nah, ini yang dikhawatirkan partai politik hari ini, makanya ada potensi untuk menggerus, mengurangi, membonsai caleg perempuan supaya tingkat keterpilihan caleg ini dari DPR RI-nya itu mencapai target. Nah, kalau ada perempuan di situ dianggap mengganggu, ini bahaya. Baik, pemirsa, pendaftaran dari Bacaleg Partai Perindo untuk DPR RI dilakukan hari ini atau di hari terakhir pendaftaran, dan lantas apa saja tantangan para Bacaleg pada pemilu 2024? Untuk membahasnya kami sudah bergabung bersama kami ada pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting, Bang Pangi Sarwi Caniago yang sudah ada di studio bersama saya. Selamat sore, Assalamualaikum Bang Pangi. Waalaikumsalam, selamat sore Mas Juno. Jauh-jauh dari Depok. Cerah sekali di luar, kita lihat bagaimana tadi gambar terbaru ya dari kawasan Menteng ya, Partai Perindo melakukan arak-arakan Bang Pangi ya, dengan ramai sekali kader UMKM seperti itu. Dan Bang Pangi, kalau kita lihat secara keseluruhan terlebih dahulu, kita belum ke detail, Anda melihat show yang ditampilkan hari ini seperti apa? Ya, tentu dalam politik itu Mas Juno ya, show itu menjadi penting juga ya. Jadi setahu saya memang Perindo satu-satunya partai yang show-nya cukup bagus ya, show efek nanti ya. Artinya ada juga partai-partai yang lain yang sudah mulai daftar, tapi kan saya nggak tahu gitu kemana. Makanya saya tanya ke Mas Juno, ini partai apa yang udah daftar? Iya, tadi kan kita lihat ada gerobak, ada 16 Bang Pangi. Ya, ini gerobak 16 itu kan memang simbolnya, karena memang Partai Perindo adalah nomor 16. Betul. Jadi membawa gerobak, apalagi rangkaian acaranya cukup merakyat ya. Gerobak itu kan simbol dari bagaimana UMKM. Masyarakat UMKM kelas menengah ya, kelas yang kemudian menjadi penopang ekonomi kita gitu. Jadi gerobak ini menjadi simbol yang bukan sekarang aja, setahu saya Perindo dari setiap pemilu ke pemilu gerobak ini tetap menjadi simbol dari model politik kerakyatan yang ditampilkan oleh Perindo. Ditambah lagi nanti ada acara misalnya katanya makan-makan ya di Taman Suropati ya, itu menunjukkan juga ya lesehan rakyat itu bagaimana bisa harusnya memunculkan politik kan bicara tentang simbol ya. Nah, simbol itu representatif dari bagaimana kemudian Partai Perindo mencoba mengatakan tidak punya jarak dengan masyarakat, tidak ada sangat dekat dan perhatian sama masyarakat, dan gerobak itu kan bentuk bagian dari simbolisasi stempel politik yang merakyat itu, yang perhatian kepada UMKM, kepada ekonomi yang menjadi penopang masyarakat Indonesia selama ini, yaitu pedagang kaki lima dan seterusnya, termasuk simbol misalnya berkumpul bersama-sama hari ini adalah hari baik bagi Perindo ya, tentu hari baik bagi Perindo untuk bagaimana kemudian semua orang-orang yang elit-elit penentu di Perindo hari ini datang ke KPU untuk mendaftarkan ya partai caleg-caleg yang akan disampaikan. Mungkin ini adalah daftar caleg sementara ya yang akan disampaikan oleh Perindo. Caleg ya. Caleg ya. Yang tentu nanti ada yang permanennya. Tetapi ini menunjukkan bahwa Perindo menunjukkan partai yang lebih siap
dibanding partai lain untuk mendaftarkan bahwa mereka punya caleg-caleg yang potensial. Tentu akan gini Mas Juno, kita tentu akan pelajari juga kunci kemenangan partai politik itu tergantung kepada seberapa kompetensi, kapasitas, rekam jejak, jejaring yang kuat yang dimiliki oleh caleg-caleg tersebut. Sehingga nanti ini menjadi menurut saya adalah kekuatan atau tulang punggung ya dari Partai Perindo punya caleg yang potensial gitu, yang cukup baik. Nanti kan tentu ada Mas Juno, ada mungkin latar belakang caleg-calegnya dari mana saja ya kan, backgroundnya. Tapi kalau secara keseluruhan Bang Pangi, bahwa dari informasi yang kita punya bahwa memang ini beragam sekali. Ada aktivis ya, mantan aktivis, juga politisi, beberapa politisi senior juga, ada purnawirawan dan juga bahkan selebritis juga ya. Jadi memang calegnya beragam, dan kalau kita lihat ini diversitas yang kita punya, bahwa Perindo ini menarik juga bagaimana mereka jaring semuanya ya Bang Pangi ya, dari berbagai lini, berbagai bidang seperti itu. Bagaimana Anda melihat keberagaman yang dimiliki bacalek oleh Partai Perindo ini? Ya saya pikir memang itu baik, itu bagus ya. Bagaimana kemudian caleg-caleg yang diakomodir, yang ditampilkan, menu-menu yang disajikan oleh partai politik seperti Perindo yang bercukup representatif, yang di situ ada kan di dalam anggota DPRD, kabupaten kota, provinsi maupun DPR RI, kan tidak harus cukup menguasai satu bidang saja. Ada bidang hukum, ada bidang ekonomi, bahkan ada bidang hiburannya, ada yang membuat undang-undang terkait dengan pariwisata, undang-undang tentang ketenaga kerjaan. Jadi representasi itu harus penting. Jadi maksud saya adalah bacalek Perindo itu adalah sampling representatif dari apa yang menjadi kepentingan mendasar kebutuhan masyarakat Indonesia hari ini. Nah, makanya backgroundnya tadi ada latar belakang pengusaha, ada dari mungkin dari pensiunan yang punya rekam jejak jejaring yang kuat dan punya pengalaman baik TNI, Polri, PNS, mantan camat, mantan bupati mungkin ya, mantan gubernur, termasuk adalah mantan dari RT RW atau orang-orang yang berpengaruh selama ini atau adalah tokoh-tokoh masyarakat yang cukup punya pengaruh di tengah masyarakat, yang punya grassroots, yang punya basis yang cukup kuat. Terutama juga ada pengusaha. Pengusaha adalah sesuatu yang menurut saya terukur juga. Orang yang selama ini cukup penting untuk fondasi Indonesia. Banyaknya latar belakang pengusaha ini kan biasanya pengusaha memang tidak bisa juga dijaminkan bahwa latar belakang background pengusaha akan jauh lebih baik dibanding sipil atau orang-orang yang ada di pemerintahan. Belum tentu juga, tetapi latar belakang sebagai pengusaha itu menjadi modal bagi mereka supaya mereka bisa bekerja lebih terukur juga, lebih punya indikator yang jelas juga, karena mereka punya target-target selama ini kalau ketika mereka menjadi pengusaha kan gitu, efisiensi dan seterusnya. Nah tentu juga ada latar belakang background tadi, ada dari masanya dari. Jadi sebenarnya Bang Pangi, kalau kita bicara keberagaman yang dimiliki bacalek oleh Partai Perindo ini merupakan tadi ya satu kekuatan yang sangat memperkuat dari positioning dari Partai Perindo itu sendiri. Termasuk juga kalau kita tadi soroti bersama Bang Pangi, bagaimana purnawirawan juga ada di sini dan juga tokoh-tokoh milenial. Apakah ini memang Partai Perindo menyadari bahwa pasarnya ketika kita bicara 2024 memang ada di zona milenial yang memang hampir separuhnya ya, seperti itu Bang Pangi. Apakah ini juga harus disadari banyak parpol ketika kita bicara milenial dan juga tadi keberagaman bacalek yang kita punya? Iya, artinya keberagaman termasuk representasi dari kelompok Gen Z milenial ya, karena memang bagaimana Perindo harus menyuguhkan, harus melakukan itu, menangkap, mengcapture itu bahwa potensi Gen Z milenial itu juga cukup penting, karena tidak hanya caleg ya, bahkan bupati wali kota hari ini ada yang usianya di bawah saya, ada yang masih usia 30 tahun udah jadi bupati wali kota, ada yang usia anggota DPR 28 tahun, ada yang DPD yang usia 25 tahun. Itu menunjukkan bahwa Perindo sudah menangkap apa ya juga yang menjadi kebutuhan. Jadi Gen Z milenial ini kan termasuk pemilih yang sebetulnya punya preferensi politik yang cukup memadai. Karena sumber informasi mereka itu lebih beragam. Mereka termasuk juga pemilih yang rasional dan pemilih yang psikologis gitu. Sehingga memang mereka sangat kritis, memperhatikan juga rekam jejak, kemudian jam terbang, latar belakang dan seterusnya. Sehingga memang caleg-caleg yang
milenial atau Gen Z itu juga akan merepresentasikan keinginan bahwa pemilih Gen Z milenial juga punya representasi. Oke. Jangan sampai nanti kan partai politik terlalu banyak kaum tua dibanding anak mudanya, sehingga nanti anak muda ke TPS nggak terlalu semangat. Kenapa? Karena nggak ada caleg yang muda yang merepresentasikan mereka. Selain memang ada juga kebutuhan psikologis ya, caleg yang ganteng, yang cantik ya. Makanya ada kebutuhan partai politik hari ini vote getter ya, menjadi mesin pendulang suara. Jadi tidak bisa dipungkiri ya Bang Panggi bahwa ada kebutuhan kita lagi secara visual, psikologis ya, itu juga menarik untuk voters. Good looking. Jadi itu menjadi perhatian juga. Betapa kita bisa menyaksikan misalnya Mas Juno pernah anggota DPD fotonya lebih cantik daripada aslinya itu, dan menang dan kemudian digugat. Nah, artinya Perindo tentu membaca semuanya. Ada tadi dari pengusahanya punya kemampuan yang sudah selesai dengan dirinya. Kan jangan sampai juga orang jadi caleg ini menjadi pekerjaan, tapi betul-betul adalah ladang pengabdian. Itu juga menjadi penting. Nah, Perindo menurut saya harus juga sudah mulai, dan kalau kita lihat dari latar belakang semua calegnya adalah orang-orang yang sudah mapan secara ekonomi juga. Nah, kemudian generasi Gen Z milenial, pemilih yang rasional, yang psikologi tadi, kalau mereka memilih misalnya yang punya latar belakang tidak hanya sekedar public figure, termasuk artis kan juga banyak ya belakangan, bahkan menjadi sorotan betapa partai politik sebuah keniscayaan juga tidak memasukkan artis. Saya tidak meremehkan artis ya, tidak mengatakan bahwa artis tidak punya kompetensi, kapasitas, kemampuan, kita kan nggak bijak juga, nggak fair. Tapi memang latar belakang artis selama ini memang ada persoalan juga yang harus diperbaiki ketika mereka, tapi kan nggak masalah, kan ada juga komisi bagian apa namanya? Iya, yang tadi kita bicara komisi di bagian seni, ekonomi kreatif, ya pariwisata.